ketika ditanya tadi sebaiknya, sunatnya ketika membaca lafaz Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqa abtalku zahabaz zama'u wa talatil uruku wa sabatal ajru insyaallah taala. Ini yang tepatnya sebelum buka atau sesudah buka. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya, misalnya kita biasa diawali dengan basmalah, jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sunnah Rasul. Ya, makan, minum, mungkin ada kurma dan sebagainya. Nah, setelah secukupnya sebelum kita beranjak dari tempat, nah disitulah kita baru membaca doa. Ya, zikir Allahumma lakasumtu. Artinya buka puasa itu ada yang makan kecil. Kalau makan kecil kan cukup, biasanya kalau saya itu minum, makan kurma langsung sholat dulu kan gitu. Tapi ada juga pakai yang udah buka langsung makan besar gitu. Nah, itu tetap diucapkan tuh doa itu setelah makannya selesai ya berarti. Niscaya ketika kamu mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ya termasuk tata cara baca Allahumma lakasumtu tadi kan ini diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka kalian akan mendapat dua keuntungan. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bukan hanya satu dosa, kalau satu dosa zanbakum, zanbun, tapi ini dzunubakum, jamak dari kata zanbun adalah dzunub. Jadi dosa-dosa kalian pun akan diampuni oleh Allah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu, yaitu umat bertanya, ulama menjawab. Insyaallah hari ini kita masih membahas tentang yang berkaitan dengan puasa ya, yaitu dalam tema waktunya mengucap Allahumma lakasumtu ketika berbuka puasa. Insyaallah kajian ini akan disampaikan langsung oleh murabi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Haji Andre. Alhamdulillah pagi, selamat pagi. Ya, alhamdulillah. Ya, hari ini kita sudah separuhnya ya, insyaallah ya puasa pagi. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kuat semua ya. Amin. Sehat. Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang berkaitan dengan puasa. Ya. Temanya waktunya mengucapkan Allahumma lakasumtu ketika berbuka puasa. Tapi sebelum ini kita bahas Pak Ki, silakan menyapa pada pemirsa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Andre, pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, daripada musibah-musibah khususnya COVID-19 ini. Juga mudah-mudahan para putra-putrinya sehat walafiat, terutama yang sedang mondok di pondok pesantren kami, yakni pesantren modern Darus Sholihin, yang lokasinya Pak Andre, pemirsa, di Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ya, di mana mereka di pesantren ini ya artinya tidak diliburkan atau tidak libur, tapi tetap belajar, dan alhamdulillah dari dulu sampai sekarang mereka terjaga dari ya COVID-19 ini. Artinya tidak ada yang terkena, dan mudah-mudahan seterusnya diberikan kesehatan oleh Allah. Juga putra-putri pemirsa yang mungkin mondok di tempat yang lain, mudah-mudahan juga dijaga oleh Allah dari segala musibah-musibah yang ada. Selanjutnya kita akan membahas ya masalah yang ada hubungan dengan masalah puasa juga ya, yakni masalah mengucapkan Allahumma lakasumtu ini. Ini juga banyak diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Ya tentu kita harus punya rujukan yang jelas dari kitab-kitab ya karya-karya ya ulama kita yang sangat tentunya mendalam segi keilmuannya, sehingga kita ingin nantinya memberikan penjelasan-penjelasan mengutip daripada karya-karya ilmiah dari kitab-kitab para ulama tersebut. Amin. Oleh karena itu Pak Andre, kami persilahkan untuk membacakan pertanyaan masalah yang kita bahas pada hari ini. Baik, bagi pemirsa, ini pertanyaan khusus dari permintaan dari masyarakat ya, yang
sempat menanyakan bagaimana sebenarnya ucapan Allahumma lakasumtu itu pada dimulai dari mana ini. Maka kita mengambil satu tema hari ini, yaitu waktunya mengucapkan Allahumma lakasumtu ketika berbuka puasa. Pertanyaannya Pak Kiai, pertanyaan dari masyarakat yang harus segera kita jawab. Dalam mengucapkan Allahumma lakasumtu ketika berbuka puasa, sebaiknya sebelum berbuka puasa atau setelah berbuka puasa? Baik. Jadi sebelumnya atau sudahnya? Sudah, bukan. Kalau selama ini kan umumnya sebelumnya bagi. Nah ini yang benar yang mana? Umumnya. Ya. Sekarang ini ada pertanyaan, silahkan Pak Kiai jawab. Silahkan Pak Kiai. Baik, Pak Mirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Pak Andre yang saya hormati, memang ini permasalahan yang katakanlah berkembang di masyarakat, sehingga ada pro kontra juga tentang masalah bacaan Allahumma lakasumtu dan seterusnya ini. Apakah yang baiknya itu, sunnahnya itu ya dibacakan sebelum kita berbuka puasa, katakanlah setelah misalnya Bismillahirrahmanirrahim baru Allahumma lakasumtu wa bika amantu dan seterusnya baru buka, atau misalnya baca dulu Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita minum atau misalnya makanan ringan itu. Nah baru setelah selesai minum dan makanan ringan tadi baru Allahumma lakasumtu dan seterusnya. Nah ini yang perlu kita bahas ya pada kesempatan kali ini, tentunya dengan mengambil rujukan daripada kitab-kitab karya ulama yang sangat terkenal. Nah untuk menjawabnya, ada yang punya pandangan bahwa bacaan ini katanya dilakukan sebelum berbuka puasa. Ya, cuman ya pandangan ini dasarnya enggak begitu jelas ya. Dasarnya dari mana begitu? Ya memang di dalam ya kitab keagamaan itu seperti dalam kitab misalnya At-Taqriyatus Sadidah fil Masail Mufidah, memang dikatakan wa yustahabu indal itor gitu kan, disunahkan ketika berbuka puasa ya, Allahumma lakasumtu dan seterusnya. Namun enggak begitu jelas apakah sebelum buka atau setelah buka puasa mengucapkan Allahumma lakasumtunya. Cuma disunatkan ketika berbuka. Nah, sebenarnya ada beberapa kitab yang saya teliti yang dengan tegas menyatakan bahwa sebaiknya, bahkan hukumnya itu disunatkan membaca Allahumma lakasumtu dan seterusnya itu adalah waktunya itu setelah selesai dari buka puasa. Bukan sebelum buka puasa, tapi setelah buka puasa. Minimal yang saya sempat telaah dan kemukakan di sini ada dari 3 kitab. Ya. Yang pertama ada di kitab namanya Nihayatuz Zain. Ya. Ini kitabnya Nihayatuz Zain karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Nihayatuz Zain ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nihayah itu artinya adalah top ya, Zain itu keindahan. Jadi maksudnya mungkin beliau menamai kitabnya Nihayatuz Zain ini bahwa kitab ini adalah ya sangat indah, ya sangat menarik, sangat penting, sangat bermanfaat. Nah di dalam kitabnya Nihayatuz Zain halaman 130, dalam kitabnya Nihayatuz Zain, pada halaman 194 dalam bab puasa, beliau menjelaskan ketika menjelaskan sunanus saum asyarah, sunah-sunah puasa itu ada 10 macam. Kemudian wasalisu yang ketiganya, ya, karena yang pertama itu disebutkan adalah sunat tasahurun, yang pertama disunatkan bersahur, ya ini sunat-sunat puasa ya. Yang pertama disunatkan untuk menyantap sahur, yang kedua urutannya itu takjilul fitri, mempercepat buka ketika yakin sudah masuk waktu maghrib, ya itu disunatkan mempercepat buka, tidak diperlambat. Nah baru urutan yang ketiganya kata beliau wasalisu ad-du'aul ma'thur akibat fitrihi wa huwa Allahumma lakasumtu wa ala rizqika abtartu wa bika amantu dan seterusnya. Jadi artinya yang ketiga disunatkan adalah sunat yang ketiga dari sunah-sunah puasa, ad-du'aul ma'thur, berdoa dengan doa maksur. Doa maksur itu artinya doa
yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akibat fitrihi mengiringi bukanya. Jadi mengiringi bukanya itu tentu setelah selesai buka baru diucapkan bahwa Allahumma al-kasumtu wa ala rizqika aftartu dan seterusnya. Artinya penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nihayatuz Zen ya pada halaman 194 ini bahwa sunnahnya artinya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika berbuka ucapan Allahumma al-kasumtu itu akibat fitrihi mengiringi buka puasanya itu. Setelah buka baru diiringi dengan doa ini. Ini dalam Nihayatuz Zen karya Syekh Nawawi yang pertama. Yang kedua, ada lagi yang saya miliki Pak Haji Andre dan pemirsa, kitab fikih yang diberi judul Al-Yaqutun Nafis fi Mazhabi Ibni Idris. Ya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Al-Yaqutun Nafis, inten berlian yang sangat berharga fi Mazhabi Ibni Idris, dalam madhab putra Idris. Putra Idris itu yang memaksudkan adalah madhab Imam Syafi'i. Karena perlu diketahui oleh Pak Adri dan pemirsa, Imam Syafi'i itu sebenarnya nama aslinya adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir di Gaza, Palestina tahun 150 Hijriah dan wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Nah, jadi maksudnya kitab ini adalah sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i yang bernama Ibnu Idris atau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dikarang oleh Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, ya, At-Tarimi, seorang ulama dari Tarim, Yaman. Nah, di dalam kitabnya yang diberi nama Al-Yaqutun Nafis fi Madhab Ibnu Idris, halaman 65, ketika beliau menceritakan tentang sunanus saum katsirah, sunnah-sunnah puasa itu jumlahnya banyak, minha ta'jilul fitri, diantaranya adalah mempercepat buka, ya, mempercepat buka. Kemudian beliau berkata di dalam penjelasannya itu wayusanu ayyakula ba'dahu, dan disunahkan hendaknya seseorang mengucapkan setelah buka, ya, hu ini kembali kepada fitri tadi, yakni buka. Jadi setelah bukanya itu disunatkan mengucapkan Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu itu dan seterusnya, bahwa yang disunatkan itu menurut dalam keterangan kitab Al-Yaqutun Nafis fi Mazhab Ibn Idris dalam mazhab Syafi'i adalah ayyakula ba'dahu, mengucapkan itu setelah buka. Setelah buka. Bukan qoblahu. Kalau qobla ya kan sebelum, kalau ba'da kan sesudah. Ba'dahu itu setelah atau sesudah buka. Itu disunahkan mengucapkan Allahumma laka sumtu. Yeah. Ini kitab yang ya kedua ya. Yeah. Nah, terakhir ya saya kira cukup 3 kitab aja supaya lebih mantap. Karena kadang-kadang kan pemirsa masih ada yang bener enggak, karena kan kami selama ini mengucapkannya sebelum buka. Mana kitab yang menjelaskannya? Nah, ditambah lagi biar lebih mantap 3 kitab, yakni kitab namanya Minhajul Qawim. Kitab Minhajul Qawim ini dikarang oleh Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami yang terkenal dengan istilah Ibnu Hajar. Cuma perlu diketahui Pak Andre dan pemirsa, Ibnu Hajar ini di dalam madhab Syafi'i ada 2 Ibnu Hajar yang sangat terkenal kedua-duanya. Cuman beda orangnya. Yang pertama Ibnu Hajar Al-Asqalani dan yang kedua Ibnu Hajar Al-Haytami. Yeah. Bedanya kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani lebih cenderung kepada ilmu hadis, ya. Alhamdulillah saya punya kitab namanya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari sampai 18 jilid. Itu karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, dan beliau punya gelar Al-Hafiz fil Hadis, hafal ya dalam bidang hadis, di mana pengertian Al-Hafiz fil Hadis itu adalah man ahata ilmuhu bi mi'ati alfi hadisin sanadan wa matnan. Orang yang telah menguasai hafal di luar kepala hadis-hadis Nabi tidak kurang 100.000 hadis, sanadnya, rawi-rawinya dan matan hadisnya, redaksi hadisnya itu hafal betul. Itu namanya Al-Hafiz fil Hadis. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, yang kedua Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengarang kitab Minhajul Qawim. Bahkan saya punya karangan beliau juga namanya Tuhfatul Muhtaj, ya, Syarah Al-Minhaj yang tebalnya sampai 10 jilid kitab fikihnya. Kalau Minhajul Qawim ini hanya 1 jilid, karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Di dalam kitab Minhajul Qawim yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini, di sini lebih dijelaskan lagi Pak Andre, pemirsa yang dimuliakan Allah. Kata beliau, wa yustahabu
ayyakula ya ba'dal fitri Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu zahabal dhama'u wa btalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah taala lil ittiba. Artinya wa yustahabu dan disunatkan ayyakula hendaknya seorang mengucapkan ya ba'dal fitri ini setelah buka. Bukan qoblal fitri tapi ba'dal fitri setelah berbuka puasa. Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu dan seterusnya. Jadi kata beliau disunahkannya itu mengucapkan Allahumma lakasumtu bukan qoblal fitri sebelum buka, tapi ba'dal fitri setelah buka. Ya. Mungkin di antara pemirsa ada yang masih bertanya-tanya kenapa disunatkannya sebaiknya kita setelah buka puasa mengucapkan Allahumma lakasumtunya. Jawabannya karena melihat daripada makna lapasnya. Jadi lafaz yang diucapkan itu ini semuanya menggunakan fi'il madhi. Kan fi'il kata kerja itu dalam bahasa Arab yang ilmu nahwu ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amr ya. Fi'il madhi artinya untuk menunjukkan masa lampau. Kalau fi'il mudhari masa sekarang atau yang akan datang. Fi'il amr kata kerja suruhan. Nah, lafaz-lafaz yang kita baca atau katakanlah teks yang ada di dalam doa ini bisa dikatakan semuanya adalah fi'il madhi, masa lampau. Coba kita sambil terjemahkan. Allahumma lakasumtu. Ya Allah, untuk engkaulah sumtu, aku telah berpuasa. Wa ala rizqika, dan atas rizkimu, aftartu, aku telah berbuka. Iya. Berarti kan aftartu ini fi'il madhi, aku telah berbuka. Kalau sebelum berbuka tentunya fi'il mudhari. Misalnya wa ala rizqika afturu, dan atas rizkimu aku akan berbuka. Tapi di sini dalam teksnya itu menggunakan lafaz aftartu. Ini sepakat ahli nahwu shorof ya bahwa aftartu ini adalah fi'il madhi yang sudah lampau. Artinya dan atas rizki darimu aftartu, aku telah berbuka. Ya, jadi telah berbuka. Kemudian zahaba dhama'u, telah hilang rasa haus. Wabtalatil uruku, dan urat-urat dari kerongkongan ini sudah basah. Berarti kan kalau doanya misalnya sebelum buka hausnya masih ada, kerongkongan juga belum basah, masih kering. Tapi dari lafaz ini kan zahaba dhama'u, rasa hausnya telah hilang, wabtalatil uruku, ya urat-urat di kerongkongan ini sudah basah. Wasabatal ajru insyaallah taala, dan tetaplah pahala insyaallah taala. Ya, di sini ditambahkan lil ittiba, demi kena mengikuti kepada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah SAW pun menurut keterangan dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami bahwa membacanya itu ba'dal fitri setelah buka. Setelah buka ya, Pak. Ya, makanya di sini ditambahkan lil ittiba. Karena kita mengucapkan seperti itu setelah buka itu karena mengikuti apa yang dicontohkan dulu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu sebagai hulasah kesimpulannya Pak Andre, ketika ditanya tadi sebaiknya sunatnya ketika membaca lafaz Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqa aftartu zahabal dhama'u wa btalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah taala. Ini yang tepatnya sebelum buka atau sesudah buka? Maka jawabannya berdasarkan fatwa-fatwa yang tegas minimal dari ulama-ulama kita. Ada 3 ulama tadi. Yang pertama Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama besar yang terkenal. Bahkan saya Pak Andre melihat di kamus Al-Munjid, ya, saya punya namanya kamus Al-Munjid yang tebal sekali, fil lughah wal a'lam. Itu nama Syekh Nawawi itu, walaupun pengarangnya kamus Al-Munjid itu namanya Luwais Ma'lub dari Libanon, orang Katolik, orang agamanya Katolik, tapi ngarang kamus bahasa Arab. Dan kamus ini ya dimiliki oleh para kiai juga, ya, karena ya bagus untuk menambah, walaupun saya sendiri bukan mencukupkan dengan kamus Al-Munjid ya, tapi punya juga Lisanul Arab, ada juga Al-Muhit, punya juga Muhtarus Sihah, ada Mu'jam Al-Maqayis dan yang lain-lainnya. Nah, di dalam kitab kamus Al-Munjid itu nama Syekh Nawawi Al-Bantani ini dicantumkan sebagai tokoh di dunia. Artinya tingkat dunia, orang Indonesia dari Banten, tapi oleh Luwais Ma'lub dari Katolik itu di kamus yang beredar di seluruh dunia, ya nama beliau dicantumkan. Ya, termasuk dari Indonesia juga Insinyur Soekarno, ya ada juga fotonya di situ. Ya. Nah, kemudian selain Syekh Nawawi Al-Bantani, fatwanya jelas di dalam kitabnya Nihayatuz Zain,
Kemudian kita juga tadi kemukakan pandangan atau pendapat dari namanya Imam Asy-Syatiri ini, Said Asy-Syatiri dari Tahrim ya Yaman, dalam kitabnya yang diberi nama Al-Yaqutun Nafis fi Mazhab Ibnu Idris ya. Itu juga dinyatakan bahwa sunatnya setelah berbuka puasa. Dan yang terakhir Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Minhajul Qawim dengan tegas ba'dal fitri, ucapan Allahumma lakasumtu dan seterusnya itu adalah setelah berbuka puasa. Itu karena melihat dari teks ya lafaz-lafaz tadi memang fi'il madhi yakni kata kerja yang sudah lampau. Jadi oleh karena itu dilakukannya setelah berbuka. Nah, kalau misalnya sebelum berbuka itu ya boleh dengan zikir-zikir kita dibaca, misalnya Allahumma afuwun karim ya, tuibul afu ani dan seterusnya, bisa dengan ya asyhadu alla ilaha illallah, itu silahkan aja. Dan ketika misalnya sudah tiba waktu maghrib, katakanlah misalnya terdengar azan, suara azan Allahu Akbar ya, misalnya kita biasa diawali dengan basmalah, jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sunnah Rasul. Makan, minum, mungkin ada kurma dan sebagainya. Nah, setelah secukupnya sebelum kita beranjak dari tempat, nah disitulah kita baru membaca doa ya zikir Allahumma lakasumtu. Bisa bareng-bareng, bisa ya sendiri-sendiri aja dan tidak harus nyaring-nyaring suaranya. Bisa aja pelan-pelan. Allahumma lakasumtu wa bika man ta'ala zahabal dhama'u wa btalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah taala. Atau misalnya kalau itu kepanjangan ya yang biasa aja. Yang jelas setelah buka baru itu diucapkan. Itu sunahnya. Itu orang kan ada juga yang setelah buka, artinya buka puasa itu ada yang makan kecil. Kalau makan kecil kan cukup, biasanya kalau saya itu minum, makan kurma, langsung sholat dulu kan gitu. Tapi ada juga pakai yang udah buka langsung makan besar gitu. Itu tetap diucapkan tuh doa itu setelah makannya selesai ya berarti. Ya, bisa setelah makan selesai atau bisa dilakukan setelah makan kecil tadi. Yang awalnya. Yang penting enggak bohong dengan apa yang diucapkan. Kan dalam doa tadi isinya ya Allah aku ya Allahumma lakasumtu ya Allah karena engkaulah aku berpuasa. Kemudian wa ala rizqika aftartu, dan dengan atas rizkimu lah aftartu aku telah berbuka. Zahabazomau telah hilang rasa haus. Wabtalatil uruk ya urat-urat kerongkongan sudah basah. Kan dengan waktu misalnya katakanlah makan kurma kemudian minum 1 teguk itu kan sudah artinya udah buka. Sudah buka. Bisa langsung diucapkan. Artinya bisa diucapkan. Tapi kalau misalnya sebelum minum sama sekali, sebelum makan masih kering, tapi diucapkan sudah hausnya udah hilang ya Allah, padahal kan belum. Jadi enggak sesuai antara yang diucapkan dengan kenyataan yang ada. Artinya tidak harus menunggu makan berat tadi baru baca Allahumma lakasumtu. Yang bahaya udah habis makan besar lupa. Ya itu artinya enggak sesuai dengan sunnah Rasul. Dan ini Pak Andre sebagai tambahan, kadang-kadang kan ada orang yang berkata, katanya doa Allahumma lakasumtu itu sebenarnya enggak begitu penting. Yang penting kalau kita begitu misalnya doa, ya Allah saya alhamdulillah sudah puasa selama 1 hari dengan keadaan sehat walafiat, terima kasih ya Allah. Yang penting katanya kalau saya itu aja, kalau masalah makasumtu itu ya itu mah perdebatan orang-orang kota saja dan sebagainya. Nah menurut saya ini perlu mungkin diluruskan. Kenapa? Karena ini sunnah Rasul yang sangat bagus untuk kita ucapkan. Dan Pak Andre, pemirsa, ketika kita mengucapkan Allahumma lakasumtu dengan niat ittiba tadi kepada Rasulullah, mengikuti kepada jejak Rasulullah, itu minimal ada 2 pahala yang kita akan raih. Pahala yang pertama adalah mahabbatullah, kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah. Yang kedua, ghufranul dzunub, kita akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa. Ini berdasarkan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan olehmu ya Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah maka ikutilah aku. Aku di sini bukan Ahmad Dimyati Badur Zaman min Depok, dari Depok, tapi maksudnya Nabi Muhammad SAW, ikutilah Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya ketika kamu mengikuti ajaran Nabi Muhammad, ya termasuk tata cara
baca Allahumma laka sumtu tadi kan ini diajarkan oleh Nabi Muhammad, maka kalian akan mendapat 2 keuntungan, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bukan hanya satu dosa, kalau satu dosa zanbakum, dzanbun, tapi ini dzunubakum, jamak dari kata dzanbun adalah dzunub. Jadi dosa-dosa kalian pun akan diampuni oleh Allah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi oleh karena itu jangan disepelekan sunnah Rasulullah ini. Jadi tetap kita jaga dan mudah-mudahan jangan lupa. Ya, karena kebiasaan di awal buka akhirnya disuruh setelah buka kadang-kadang ya akhirnya ini lupanya. Ini usahakan kita baca karena ini manfaatnya sangat besar sekali. Minimal kita akan meraih 2 keuntungan, yakni dicintai oleh Allah, dan yang kedua diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ittiba kepada Rasulullah, mengikuti jejak langkah Rasulullah. Jadi jangan disepelekan gitu Pak. Ya, jangan disepelekan karena ini sunnah Rasul. Iya, baik. Ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, saya kira cukup jelas penjelasan dari Murabi kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan dan kita bisa langsung mempraktekkan apa yang disampaikan oleh beliau, insyaallah. Ya. Baik, kajian kita cukup sekian pemirsa, kurang lebihnya mohon maaf dari batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.